Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8 tentang lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan, pembelajaran kedua untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada pembelajaran kedua di subtema 2 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi SPDP KD 3.3 tentang pola lantai gerak tari, materi Bahasa Indonesia KD 3.8 tentang mengetahui peristiwa dalam bacaan, dan materi IPA KD 3.8 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air bersih. Anak-anak, perubahan lingkungan juga mempengaruhi budaya, termasuk tarian. Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan, namun perkembangan itu juga masih mengikuti aturan dasar tari, termasuk pola lantai. Apa yang dimaksud pola lantai? Pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, gambar yang A berupa penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Gambar yang B, penari bergerak melalui garis diagonal. Gambar yang C, penari bergerak melalui garis horizontal. Gambar yang D, penari bergerak melalui garis diagonal. Gambar yang E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Dan gambar yang F, penari bergerak melalui garis lingkaran. Selanjutnya, gambar yang A, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Gambar yang B, formasi penari membentuk pola lantai segi lima. Gambar yang C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Gambar yang D, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Gambar yang E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan gambar yang F, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Nah, selanjutnya perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama berupa tari legong. Pola lantai yang digunakan yaitu pola lantai lingkaran. Gambar yang kedua berupa tari saman. Pola lantai yang digunakan yaitu pola lantai diagonal. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengetahui peristiwa dalam bacaan. Kita dapat mengetahui suatu peristiwa dalam bacaan, salah satunya dengan membaca secara intensif. Kegiatan ini bertujuan agar semua peristiwa dalam bacaan dapat kita ketahui. Nah anak-anak, agar kita lebih memahami tentang cara mengetahui peristiwa yang ada dalam suatu bacaan, simaklah bacaan berikut ini. Siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan.
Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air bersih. Yang pertama karena polusi, yang kedua karena kesadaran masyarakat, dan yang ketiga musim kemarau berkepanjangan. Saat ini, di daerah-daerah perkotaan atau pedesaan yang terdapat pabrik-pabrik besar telah mengalami pencemaran air bersih. Hal ini dikarenakan pembuangan limbah cair ke sungai secara sembarangan tanpa diolah lebih dahulu. Limbah-limbah tersebut dapat mengakibatkan air tanah maupun air sungai menjadi kotor. Maka secara otomatis ketersediaan air bersih menjadi berkurang. Berkurangnya ketersediaan air bersih karena sebagian besar telah tercemar limbah beracun dan tidak layak untuk dikonsumsi, baik hanya sekedar untuk mandi atau keperluan lainnya. Selain dikarenakan limbah yang dibuang oleh pabrik-pabrik besar ke tanah atau ke sungai, kurangnya ketersediaan air bersih juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Banyak bukti di beberapa daerah terutama di perkotaan yang padat penduduknya, tumpukan sampah menjadi pemandangan yang umum, bahkan membuang sampah ke sungai menjadi suatu kebiasaan. Sampah-sampah yang dibuang ke sungai tersebut kemudian makin menumpuk dan menyebabkan air sungai tercemar. Air sungai berubah warna menjadi gelap dan menimbulkan bau tak sedap akibat sampah. Selain tidak layak dikonsumsi, air sungai yang tercemar sampah juga dapat menjadi sumber penyakit. Nah, berikut ini beberapa hal yang harus dilakukan agar sumber air seperti sungai, mata air, sumur alam, dan danau dapat terjaga kelestariannya. Oke anak-anak, selanjutnya silahkan membuat kreasi poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Berikut ini adalah contohnya. Nah anak-anak, itulah pembelajaran kedua di subtema 2 tema 8. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.